Ini kaosku emang judulnya Harvard ya, tapi aku belum pernah sekolah di Harvard, jadi ya ini cuma gaya-gayaan aja. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, sore, malam, dimanapun, kapanpun kalian nonton. Selamat datang, dan selamat datang kembali ke channelku Cat Andini. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang udah pernah nontonin videoku sebelumnya, dan selamat datang buat penonton baru atau subscribers baru. Nah, di videoku yang lalu kan aku udah share tentang proses yang aku lalui dulu waktu mau daftar S2 atau Master di Belanda. Nah, buat videoku kali ini, aku mau share tentang prosedur yang aku jalani waktu aku daftar S3 tahun lalu. Gitu. Nah, kalau penasaran atau tertarik buat nonton, boleh nonton terus. Dan kalau emang dirasa bermanfaat atau kenal seseorang yang mungkin lagi cari S3 juga atau tertarik untuk studi lanjut di Belanda, boleh di-share atau dibagikan videonya ke kenalan-kenalan yang membutuhkan. Nah, pertama-tama mungkin aku mulai dari alasannya dulu ya. Sebetulnya alasannya aku lanjut di Belanda itu juga sama kayak waktu aku mau master dulu. Satu, karena inovasi, kansnya sama untuk semua orang. Yang ketiga, di Belanda itu banyak program atau project S3 yang menganggap kita sebagai student itu juga sebagai employee atau karyawan di institusinya tersebut. Sehingga kalau kita dianggap sebagai karyawan, kita kan berhak untuk terima gaji. Nah, itu yang jadi salah satu faktor terbesar yang mendorong aku untuk sekolah S3 atau studi S3 di sini. Dulu awal waktu aku daftar itu sebetulnya aku udah mulai cari-cari di bulan Agustus 2020. Jadi itu bulan terakhir aku S2, aku habis defense, terus kan pasti ada ini ya, ada apa namanya, revisi dan segala macem, ngumpulin berkas, mastiin kalau isi atau kredit skor yang aku kredit yang aku dapat selama kuliah itu udah pas dan lain-lain. Jadi itu selama ya awal sampai tengahan Agustus. Nah, sambil liburan, sambil cari duit, waktu itu aku masih kerja di restoran. Jadi aku juga cari info tentang studi S3 gitu. Jadi memang sebagian besar itu harus apply waktu kamu sudah dapat diploma atau at least kamu sudah dapat kayak surat keterangan dari institusi tempat kamu belajar S2 kalau studimu sudah selesai dan diplomanya akan diberikan pada tanggal sekian. Jadi waktu itu aku minta surat tersebut ke departemen tempat aku studi, jadi ke dekanat, dikasih sih. Dan kebetulan waktu itu jeda antara aku lulus atau aku selesai semua program dan wisuda itu cuman sebulanan. Jadi sebetulnya ya nggak mepet-mepet banget, tapi kalau memang ada program yang emang kita mau daftarin, ya boleh pakai itu dulu, nanti later on setelah kita dapat diplomanya kita kirim lagi gitu. Proses mencari-cari itu sebetulnya ya butuh waktu sih, karena kan nggak semua vakatur, nggak semua vacancy, nggak semua tawaran program yang di post di internet atau kalian nemu di lewat mana-mana lah, lewat supervisor, lewat temen, senior, kenalan dan segala macem, itu kan nggak selalu pas sama kamu gitu. Jadi memang ya butuh waktu gitu. Di awal itu aku bulan Septemberan kayaknya daftar ke salah satu Cancer Institute di Amsterdam gitu, namanya NKI. Nah, dulu aku daftar tuh kayaknya September, kalau nggak sampai awal Oktober gitulah. Lalu di akhir bulan Oktober aku dipanggil untuk wawancara. Cuman ya waktu itu memang belum rezekinya. Jadi waktu aku dipanggil untuk wawancara, setelah interview kedua aku nggak dipilih sebagai kandidat gitu. Nah, sambil aku nungguin hasil wawancara atau jadwal wawancaranya itu, aku daftar juga ke institut lain di Leiden. Sayangnya waktu itu aku cuman sampai wawancara tahap 1 aja gitu. Nah, looking back, keputusan kita lanjut ke tahap kedua atau lanjut diterima, itu sebetulnya banyak ya faktornya.
Jadi nggak cuman dari kemampuan kita aja, tapi juga dari referensi juga bisa, atau riwayat kita dalam dunia sains akademik gitu. Waktu aku awal daftar 2 institut itu, aku belum punya publikasi. Sebenarnya publikasi itu kalau dibilang wajib ya enggak, tapi ya lebih baik sih dilakukan sih kalau emang kita ke depannya fokus mau ke bidang sains akademik gitu. Nah, publikasi ilmiah ini butuh waktu lama juga, jadi harus diplan baik-baik selama kita ngerjakan tesis. Bilang ke supervisor, aku pengen ke depannya lanjut PhD atau lanjut S3. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku persiapkan, kira-kira kalau Anda mencari kandidat doktorat atau pelajar S3, apa yang kalian cari dari kandidat tersebut. Dan kalau kita tahu apa yang mereka cari sebagai recruiter, sebagai promoter, sebagai supervisor, kayak katakanlah ya, kita bisa menyesuaikan, oh ini loh yang kita kurang, oh aku belum punya publikasi, oh aku belum bisa skill ini, oh aku harus belajar lagi tentang public speaking gitu. Jadi kalian harus benar-benar ngeplan sejak kalian ya semester-semester akhir S2 lah gitu. Nah, tahun 2021 itu aku lebih agresif daftarnya, karena ngerasa kayak aduh bentar lagi ini udah ganti tahun, atau ini kayak udah ganti tahun gitu, kok aku belum dapat apa-apa sih. Aku ngerasa kayak ketinggalan gitu juga itu. Tapi sebetulnya itu nggak perlu juga sih, karena setiap orang pasti ada ininya ya, ada temponya masing-masing dalam memulai atau melanjutkan studinya gitu. Jadi 2021 itu aku daftar ke, aku udah nggak bisa ngitung lagi kayak berapa, pokoknya begitu ada yang aku rasa cocok, aku rasa suka, aku rasa sudah pernah punya pengalaman di ini yang sama, di bidang yang sama, entah itu organnya sama, jenis tumornya sama, atau teknik yang dilakukan, teknik labnya itu mirip gitu, semuanya tak daftarin. Nah, salah satunya itu di Groningen yang aku sekarang belajar ini. Dan di hampir waktu yang bersamaan itu aku juga mulai kerja di GGD, aku daftar juga di beberapa tempat lain, dan pada tahun 2021 itu aku dapat 2 ini undangan wawancara gitu. Nah, yang pertama yang di Groningen inilah ya. Itu nah sama kayak yang aku lakuin di tahun 2020, wawancaranya online. Jadi di sesi pertama itu kayak lebih memperkenalkan diri, terus apa yang kita tahu tentang subjek yang mau dipelajari. Jadi sebetulnya jangan khawatir, jangan takut kalau di awal itu kalian ngerasa kayak aku ini gak tahu apa-apa gitu, kok bisa sih aku bakal ngapain nanti, ngomong apa nanti di wawancara. Jangan. Itu yang penting kalian siap, kalian percaya diri, kalian santai, koneksinya bagus gitu, dan kalian sober juga ya, maksudnya cukup tidur, terus udah makan, jangan sampai pikiran kalian tuh kemana-mana, fokus ke wawancaranya. Lalu yang kedua itu kebetulan di Amsterdam, dan itu satu-satunya wawancara yang aku datang in person, jadi aku datang langsung itu. Nah, waktu itu wawancaranya juga ya mirip itu, jadi ditanya tentang background kita, lalu apa yang membuat kita tertarik gitu, standar sih sebetulnya. Dan juga apa yang kalian expect dari program atau project PhD kalian ini gitu, kalian mau belajar apa, lalu kedepannya kalian juga pengen mengembangkan ke arah mana gitu studi kita, dan juga kitanya sendiri sebagai kandidat gitu. Jadi nggak semuanya tuh nggak melulu tentang studi dan institusi, tapi juga perkembangan yang kamu rencanakan buat dirimu sendiri. Jadi itu another tip buat kalian siapin sebelum kalian datang wawancara S3 gitu. Nah, buat yang di Groningen itu aku bakal fokusinnya ke sana aja ya, karena itu yang aku laluin semuanya sampai full, dan akhirnya aku diterima sebagai kandidat, sebagai employee gitu. Nah, yang di Groningen ini setelah wawancara pertama biasa presentasi, dan di presentasi itu bikin sesuatu kayak presentasinya itu jangan monoton gitu loh, bikin sesuatu yang ya sedikit banyak menyinggung personality kalian gitu, bikin sesuatu yang lucu, sesuatu yang apa ya istilahnya, orang tuh nggak nyangka kamu bakal keluarin, tapi itu bikin mereka juga agak rileks ketawa, biar nggak sepaneng gitu loh, kamunya nggak sepaneng, si wawancaranya nggak sepaneng. Nah, ini tampakannya beda karena aku baru pulang course,
dan aku lihat-liatin videonya, ternyata ada footage yang hilang, aku nggak tahu. Setelah wawancara yang pertama, waktu itu aku diminta seminggu setelahnya aku dikabarin, oh ya boleh untuk wawancara kedua, prosesnya gini. Waktu itu aku diminta untuk bikin presentasi, istilahnya kayak promosi diri sendiri gitu loh. Jadi apa yang sudah pernah kita kerjakan dulu, background kita apa, lalu juga tentang hal-hal yang paling baru yang kita lakukan gitu. Aku bikin dengan bentuk kayak timeline gitu ya. Jadi apa yang mulai dari saat dimana aku kenal research gitu. Lalu juga selipin hal-hal yang agak personal ya istilahnya. Jadi dulu ceritain juga tentang gimana nervousnya aku di hari pertama aku kerja di GGD. Harus ngumpulin ini, ngumpulin itu, ada training ini, training itu. Kerasa overwhelming of course, kayak kok wakeh banget sih, banyak sekali yang harus saya lakukan. Waktu itu aku juga kasih highlight ke gimana aku bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Lingkungan kerja yang baru, bahasa yang bukan bahasa ibu, gitu. Jadi istilahnya kayak aku bilang nih loh, aku tuh bisa sebetulnya. Gitu. Jadi ya agak pamer dikit gitu, tapi ya yang penting kalian tetap realistis. Gitu. Nah setelah wawancara yang kedua, pengumumannya itu lumayan cepet. Jadi di hari yang sama itu aku dikabari, ya kita pilih kamu yang kita appoint untuk jadi kandidat dari departemen genetika ini. Gitu. Oke, terima kasih. Gitu. Dan terus setelah itu sama supervisorku aku diarahkan untuk hubungi sekretariat. Gitu. Nah di sekretariat ini nanti kita diarahin untuk nyiapin dokumen-dokumen lain terkait employment, karena aku kan sistemnya jadi karyawan atau bagian dari institusi. Nah, sama sekretariat itu aku janjian lagi ada antara teleconference dan wawancara ya. Jadi antara dua itu. Siapakah aku, terus apa yang dokumen apa yang aku butuhkan, background dan segala macam. Jadi mereka kan bisa menyesuaikan, oh nanti di kontrakku itu ditulisnya kayak gimana, untuk range gajinya kan di Belanda itu punya yang namanya salaris scale. Jadi kayak rentang gaji yang kita berhak terima sebagai employee, dan itu dibuat berdasarkan pengalaman, usia, dan banyak juga faktor lainnya. Aku jujur belum tahu banyak tentang salaris scale ini, tapi ya itu dasarnya kayak gitu. Nah, lalu yang berikutnya yang penting waktu itu teken kontrak. Nah, karena waktu itu juga pas summer ya, itu dan nggak banyak orang kerja di kantor atau nggak banyak orang datang ke kampus, akhirnya mereka bilang, oh ya kita boleh deh teken kontraknya kamu ini online aja gitu. Jadi dokumennya yang penting sudah tertandatangani, dikumpulin, dan aku sudah bisa daftar untuk ekstensi visa. Setelah semuanya selesai, ekstensi visanya udah di-apply, aku terus banyak kontakan dengan, selain dengan supervisorku ya, banyak kontakan dengan international office. Jadi mereka ngarahin, oh kamu harus tanda tangan dokumen ini, harus nyiapkan paspor, foto terbaru, dan segala macam untuk ganti jenis kartu izin tinggal. Dan kalau sudah ditandatangan, dokumennya udah beres, kita tinggal nanti kontakan dengan IND beberapa minggu setelahnya waktu dokumennya udah selesai. Nah, tadi berdasarkan cerita-ceritaku, aku kan ya daftar ke banyak program, tapi ujung-ujungnya yang diundang wawancara cuma 4, dan yang keterima 1. Sedih ya? Sebetulnya ya enggak sih, kalau dibilang sedih ya enggak. Berarti yang 1 yang aku diterima itu ya memang jalannya ke sana. Buat hal-hal yang lain, buat 3 yang lain yang akhirnya aku nggak diterima itu, ya sebenarnya itu jadi pelajaran juga sih. Nggak semua yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun kita ngerasanya mampu, kita ngerasanya cukup, itu nggak mesti jadi yang paling tepat buat kita. Di awal aku juga pasti ngerasa kayak dongkol, kayak kok bisa sih gitu kan, aku rasanya juga sudah ngasih yang terbaik gitu, tapi ternyata ya pasti ada di luar sana yang lebih cocok. Itu nggak semua tentang kamu gitu, jadi salahnya itu nggak cuma di kamu aja, dan kamu tuh nggak salah sebetulnya. Jadi kalau misal nggak diterima program A, ya udah jangan berkecil hati, tetap mencoba terus. Kita tanya boleh sebetulnya ke recruiter atau ke promotor yang tadi wawancara kita lalu menolak itu, boleh kita tanya apa sih yang kira-kira bisa kita kembangkan di kemudian hari gitu. Dulu aku sih dapat feedbacknya, kamu harus lebih fokus ininya wawancaranya.
kasih contoh yang real, terus jangan jangan melenceng gitu. Nah, terus juga sabar, karena menurutku kunci suksesnya dapat program S3 itu bukan intelligence aja, bukan kecerdasan aja, tapi juga diligence. Kalian harus rajin, kalian harus persisten, kalian harus sabar dan mau berusaha gitu. Jangan berkecil hati kalau ditolak, kalau belum dapet, atau di waiting list kan, atau istilahnya kayak digantungin gitu. Pasti ada kesempatan yang lain. Dan yang keempat, kalian tetap harus mengembangkan diri. Dulu aku ngerasa, oh ya, dengan kerja di GGD dan segala macem, aku bisa mengasah skill interpersonal, bisa mengasah kemampuan bahasa Belanda, bisa belajar hal-hal yang baru dan segala macem. Itu aku rasa itu nilai plus yang aku dapatkan sambil aku bersabar dan cari S3. Karena aku sebentar lagi ada course, aku harus ke kampus. Videonya tak stop sampai sini dulu. Semoga apa yang aku share di videoku kali ini dan di video-video lain ke depannya selalu bermanfaat dan kalian selalu suka. Sampai minggu depan ya. Dadah.